Yo guys, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Gugusan kepulauan kita terletak di antara dua benua dan dua samudra, antara benua Asia di utara dan Australia di selatan, antara Samudra Hindia di barat dan Samudra Pasifik di belahan timur. Sebagai negara kepulauan, negara kita memiliki banyak sekali pulau nih guys. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2018, Indonesia memiliki 16.056 pulau. Banyak sekali kan guys? Nah, kalian pernah bertanya-tanya nggak sih bagaimana kepulauan kita ini bisa terbentuk? Sejarah kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang guys. Pembentukan kepulauan Indonesia dapat dijelaskan dari salah satu proses geologis yang terjadi pada saat proses pembentukan alam, yaitu melalui proses endogen dan eksogen. Tenaga endogen adalah proses pembentukan alam yang bersumber dari aktivitas dinamik di dalam bumi. Aktivitas ini dapat menyebabkan adanya deformasi kerak bumi yang mengakibatkan adanya perubahan deformasi di daratan. Nah, gerak endogen ini dapat diketahui dari adanya suatu letusan gunung berapi dan gempa bumi ya. Nah, kalau tenaga eksogen yaitu proses pembentukan alam yang sumbernya dari luar permukaan bumi guys. Tenaga eksogen ini meliputi iklim, hujan, angin, dan perubahan temperatur batuan yang mengalami pelapukan atau mengalami proses geomorfologi. Pada masa Paleozoikum, keadaan geografis kepulauan Indonesia belum terbentuk seperti sekarang ini. Pada masa itu, wilayah kita masih merupakan bagian dari samudra yang sangat luas guys, meliputi hampir seluruh dunia. Ya, karena dahulu hanya ada satu superbenua saja. Pada fase berikutnya, yaitu pada masa akhir masa Mesozoikum, atau sekitar 65 juta tahun yang lalu, kegiatan tektonis menjadi sangat aktif menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Inilah yang membentuk kepulauan kita guys. Sebagian wilayah kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Setiap tahunnya, lempeng-lempeng tersebut bergerak dengan kecepatan 7 hingga 9 cm. Kalau dihitung dari 65 juta tahun yang lalu, berarti daratan-daratan tersebut sudah bergerak sekitar 4.000 hingga 6.000 km guys. Nah, pergerakan lempeng-lempeng inilah yang memberikan pengaruh besar terhadap terbentuknya kepulauan Indonesia hingga sekarang. Benua Eurasia mulai menjadi pulau-pulau yang terpisah satu dengan yang lainnya. Sebagian diantaranya bergerak ke selatan membentuk pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Banda. Sama halnya dengan yang terjadi pada benua Australia nih. Sebagian pecahan benua Australia bergerak ke utara membentuk pulau-pulau Timor, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. By the way, kalian pernah nonton film animasi Ice Age? Nah, pada animasi Ice Age berlangsung pada zaman glasial atau pada masa Pleistocene guys. Pada masa itu berlangsung sekitar 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Pada masa Pleistocene, bagian barat Indonesia pernah menyatu dengan benua Asia yang kini disebut dengan paparan Sunda. Bagian timur Indonesia pernah menyatu dengan benua Australia yang kini disebut dengan paparan Sahul. Makanya gak usah heran ya guys, kalau hewan-hewan yang kita jumpai di daratan Asia juga ada di bagian barat Indonesia, dan hewan-hewan di Australia dapat kita jumpai juga di wilayah timur Indonesia. Tunggu apa tuh? Hah? Mau apa Pompeyo? Pada akhir zaman es, kepulauan kita sudah mulai terbentuk hampir sama seperti sekarang guys. Karena saat zaman es, wilayah barat Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa menyatu dengan benua Asia. Dan ketika zaman es mulai berakhir, sebagian besar daratan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa tenggelam menjadi laut dangkal akibat terjadinya proses kenaikan permukaan laut karena mencairnya es. Sulawesi pada masa itu sudah mulai terbentuk, sementara Papua sudah mulai bergeser ke utara. Pembagian paparan Sahul di sebelah timur, paparan Sunda di sebelah barat tersebut kemudian dipisahkan oleh garis Wallace yang merupakan pembatas sebaran fauna yang membentang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar ke arah utara. Garis Wallace diambil dari nama Alfred Russel Wallace, seorang ilmuwan yang meneliti tentang persebaran fauna di Indonesia. Sebaran fauna tersebut juga menjadi salah satu bukti bahwasannya daratan negeri kita dulu pernah menjadi bagian dari benua Asia dan Australia. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam episode kali ini. Dukung kami dengan subscribe channel ini. Ingat, subscribe itu gratis. Tinggalkan like dan komentar yang membangun ya, biar kami semangat bikin konten untuk kalian. Dukung juga channel-channel edukasi lainnya supaya bisa memajukan generasi bangsa. Akhir kata, salam Jas Merah.